Baru berapa detik? Udah mau nikah cuma dapat 8,5. Yaudah, enggak 9. Gak usah, 9. 8,5. Cepet, kenapa? Sekalipun kenalnya udah lama, ternyata masih banyak hal yang perlu diperbaikin dan masih perlu dipelajarin satu sama lain, yang bahkan sampai sekarang masih sering menjadi sumber konflik. Kan aku manusianya tuh sat-set yang kayak, ya sekarang, kalau bisa sekarang kenapa harus nanti gitu kan. Iya. Sementara kamu kan santai, hidupnya YOLO gitu, yang kayak harus diingetin berkali-kali, udah belum, itu aja masih sering lupa. Dan sekarang ada kartu obrolan hati. Terima kasih Finstuff udah ngirimin kita ini. Jadi kita akan ngobrol berdasarkan kartu yang akan kita ambil. Dini 1, aku 1. Kamu dulu. Oke, aku ngambil yang punya kamu. Kamu ngambil punya aku. Semua udah kasih kamu sayang. Oke. Ini berarti pertanyaan aku untuk kamu kan? Ya boleh. Oke. Ntar kita akan bahas bareng-bareng juga. Beri nilai kisah cintamu sekarang dari skala 1 sampai 10. Berikan alasannya. 8,5. I deserve a Yaudah. 9 at least. Nggak, gini. Baru berapa detik? Udah mau nikah cuma dapat 8,5. Yaudah, enggak 9. Gak usah, 9. 8,5. Cepet, kenapa? Kita tuh udah ini sebenarnya. Gue sama Dini tuh dari kantor ya asalnya ya. Dulu kan kita teman kantor ya. Betul. Tapi tuh pas along the way sebelum jadian banyak masalah tuh dari masing-masing. Terutama Kamu. Terutama Say. Jadi kayak nih gue harus bayar nih nanti. Nah itu tuh 1,5 tuh yang belum terbayar. Jadi nanti 1,5 itu akan gue penuhi setelah kita sekarang sampai nanti kita sampai mati gitu kan, ntar lagi mau nikah. Amin. Nah itu momen pembayaran gue itu. Oh, gak jadi marah. Jing. Kalau kamu gimana? Kamu berapa? 1 sampai 10, 8,5. Ngikutin. Ya masa ngasih lebih tinggi? Ya nggak apa-apa kan dari hati kamu. Iya 8,5 karena ternyata sekalipun kenalnya udah lama, ternyata masih banyak hal yang perlu diperbaikin dan masih perlu dipelajarin satu sama lain, yang bahkan sampai sekarang masih sering menjadi sumber konflik. Contohnya apa nih? Contohnya adalah kan aku manusianya tuh sat-set yang kayak, oh the deadline ini udah harus, ya sekarang, kalau bisa sekarang kenapa harus nanti gitu kan. Sementara kamu kan balik lagi tidak ada urgensi hidup, jadi kayak santai, hidupnya YOLO gitu, yang kayak harus diingetin berkali-kali, udah belum, itu aja masih sering lupa. Iya sih. Oke, aku terima. Itu hal simpel yang aku terima. paling sering bikin ribet. Aku tuh agak agak lambat aja gitu. Slow living gitu loh. Iya betul. Di saat kayak aku jalan ke mobil, kita lagi mau jalan di OTW mobil, kamu yang kayak terus, aku yang kayak iya turun, masih kresek, masih kayak nyari nggak tahu nyari apaan, terus kayak gue di luar mobil udah yang kayak tapi gitu. Tapi gini loh, aku tuh punya perhitungan sendiri sebenarnya. Kayak di saat aku tahu ini nggak bakal telat, oh ya udah gitu. Jadi iya, tapi perhitungan kamu kan mepet. Kalau kurang 2 menit atau kurang 1 menit menurutmu belum telat, ya itu perhitunganmu. Iya. Kalau aku kan kayak, tapi kan poinnya kan gak suka banget mepet-mepet. Iya sih. Tapi kan tapi kan Sekarang aku tanya, setelah kamu menjalani ya perhitungan waktu kamu yang sangat jenius itu bukan banyak plusnya atau minusnya? Banyakan plus ngikutin aku apa banyakan plus ngikutin kamu? Banyak, nggak ada plus minusnya. Aku belum nemuin minus itu dikit. Karena misalkan tapi minusnya kayak aku jadi misalkan mau siaran nih, terus agak-agak mepet gitu. Terus jadinya napasku tuh nggak beraturan, siarannya jadi nggak rapi, napasnya kedengeran banget di mic gitu. Plusnya apa dari datang mepet-mepet? Plusnya aku bisa prepare banyak apa ya, kan aku tuh ada 2, suka lupaan sama slow living aja gitu kan. Nah
aku slow living biar nggak lupaan apa ya, apalagi yang belum. Oh iya, terus aku kan suka banget kan keluar kamar terus masuk lagi kamar ngecek ada yang ketinggalan gak ya, oh nggak ada gitu. Dan aku tuh pernah ngasih buktinya ke kamu nih loh nggak bakal telat gitu, tapi aku nggak berani ngomong, maksudnya ngasih tahu oh nih nggak kan nggak telat kan gitu. Iya, tapi kan mepet. Aku nggak bilang Iya. telat, tapi kan mepet. Oke. Deg-degannya itu loh yang aku nggak suka. Ya, di perjalanan jadi nggak ini. Iya, ya. jadi bad mood duluan. Jadi aku harus spare waktu agak awal gitu. Tapi itu logis gak? Kayak ya itu kan hal yang manusia lain juga lakukan. Logis. Cuma kok berubahnya susah banget ya aku ya? Gimana ya? Iyalah, orang udah 26 tahun kayak gitu, ketemu aku baru berapa tahun. Iya. Tunggu saja sisa hidupmu sama aku. Apa yang akan kamu lakukan untuk aku biar Bodo biar- amat, aku gak peduli kita akan sering berantem atau apa. Bodo amat, pokoknya aku gak akan ngikut ke kamu karena aku tahu itu jelek, itu habit jelek. Jadi aku yang akan menyeret kamu untuk ikut ke habit aku. Iya. Aku perlahan-lahan udah mulai yang kayak gitu kok, yang udah mulai. Pintar. Ambil. Aku ya. Aku ya. Iya. Kalau ada kesempatan libur berdua selama seminggu tanpa HP, kamu mau ajak pasanganmu kemana? Gue ya. Tanpa HP tuh ya. Buat saya Pak pertanyaannya. Iya kan aku pengen ngajakin kamu kemana kan? Kamu mau ajakin pasangan? Oh iya sorry. Kamu mau ajakin pasanganmu kemana? Let's go. Aku mau ajakin kamu ke seminggu ya nih ya. Nggak ada HP. Iya. Bali lah. Tapi ada iPad. Kakak. Iya. Mana Bali? Iya. Masih terlalu banyak tempat di Bali yang belum aku explore dan kita explore. Kita tuh kalau di Bali kebanyakan Apa? Di nggak ada ya. Lu doang. Iya, pengen banget ke sana karena Meksiko bola. semua yang kita suka ada di pulau itu. Iya sih. Kayak seminggu tanpa HP di sana sih aku fine ya. Paling main HP cuma buat nyari transport gitu doang ya. Iya. Maksudnya sekalipun enggak pun aku akan sangat fine. Bali tuh waktu itu kita ke Uluwatu sempet, alam-alam tuh Ubud udah dapet. Uluwatu, Ubud. Yang crafting gitu tuh yang belum tuh. Bali Kita tuh banyak belum. craftingnya. Iya. Kok nggak tertarik ya? Bukan nggak tertarik, emang waktunya belum disempetin ke sana. Karena kalau ada waktu kosong kan dugem. Anjing. Malam. Karena mungkin yang kalau ke Bali tuh yang diincer tuh ini kali ya, habit orang sana tuh gimana sih kalau party, orang sana bule-bulenya tuh gimana sih? Iya, Kita kan iya, suka lihat ternyata ada bule India ya, ternyata ada bule ini ya. Kita suka Apalagi? mengamati ini. Oh, kalau yang ramah tuh bule asal ini. Oh, kalau yang itu tuh bule asal ini. Oh, kalau yang apa namanya? Yang Latin tuh biasanya itu yang seru tuh. Kemarin waktu di Spanish. iya yang kayak gitu tuh mereka tuh seru yang beneran joget bareng, terus kayak kalau kita jogetnya heboh tuh mereka kayak apaan sih lo? Nggak gitu. Kayak mereka tuh ngejaji iya, seru. orang-orang sana. Cuma yang paling malesnya tuh ada beberapa orang, mungkin orang sekarang mempertimbangkan kalau mau ke Bali ya maju mundur karena macetnya. Aku pengen nyewa motor. Cuma tuh kan kita bawaannya banyak banget kan. Jadi selama ini nyewa mobil kan kalau ke Bali. ya kalau buat daily transport dari sini kemana sih sebenarnya harusnya aman. Cuman dari bandara ke hotel ya nggak bisa pakai motor. Udah, kamu jawab. Aku pengen ngajakin kamu ke Malaysia. Kenapa ya? Malaysia kulinernya. Nih ya, orang sekarang pacaran kalau misalnya keluar kota, pasangan gitu ya, pas itu kita pernah ngalamin tahu ke Bandung, apalagi kalau bukan kuliner ngapain lagi ya? Iya sih memang. Iya sih. Tapi Malaysia bukannya mirip-mirip aja sama Indonesia. Ya kulinernya. Kenapa nggak Banjir. Thailand atau Vietnam? Katanya makanannya juga enak-enak. Ya udah Thailand, Vietnam. Nggak jadi Malaysia. Tidak punya pendirian. Ya kan maunya bawa kamu ke Malaysia. Oke, ke Malaysia. Digeser habis itu Singapura. Dia suka banget Singapura, guys. Singapura tuh kayak rapih gitu kotanya. Betul sih, tapi kata mamaku juga sih harus coba. Maksudnya beda banget sama Indonesia katanya gitu. Tapi mungkin buat anak-anak muda yang pengennya explore gitu, explore the wildness, kayak Singapura bukan jadi opsi sih. Karena terlalu rapi aja. Mall, gedung, kota banget ya. kota. Gitu. Jadi kayak makanya mereka tuh anak-anak muda tuh kebanyakan Thailand atau enggak Vietnam. Anak muda udah pergi ke luar negeri sama pacarnya. Izinnya apa ya? Stok foto tuh. Ih,
handal. Enggak gini, stok foto. Jadi mereka di kantor meeting nih hari-hari sebelumnya. Terus difoto-fotoin. Terus kenapa sih kayak gak nyaman duduknya? Enggak. Terus tuh pas hari H sama pacarnya ke luar negeri, apa namanya, dikirimin ke mamanya nih lagi raker nih gitu. Hashtag based on true story ya. Enggak, aku gak pernah ngepap. Terus aku jarang tanyain. Kasian. Sedih banget. Lanjut. Sedih banget. Apa nih? Berapa anak yang kamu inginkan di masa depan? Kalau ekonominya mencukupi. Tuh. Jawab bareng aja. Jawab bareng ya. 1, 2, 3. 2. Satu aja, Pak. 1 kenapa? 1 karena in this economy anak mahal banget ya pertama. Susu sekali 600 ada tuh. Pasti habis ngomongin kemarin sama temen kamu yang sudah beranak 2. Sama kan kita ke supermarket lihat susu kaleng. Iya sih. Gope anjir. Itu terus habis itu yang kedua gak tahu sih, kayak merasa 1 itu udah ideal gitu menurut aku, kayak aku bisa fokus sama 1 anak. Gitu. Di samping pekerjaan kamu di luar sana gitu lah ya. Betul, terus kurang lebihnya aku masih bisa aktif di luar sana gitu loh. Jadi anak kamu urus sendiri Urus atau sendiri pengennya. Makanya pengennya 1 aja. Jadi nanti kalau udah agak gedean gitu, baru punya anak lagi 1. kalau udah gedean aku bisa kerja lagi gitu. Tapi baru dilepas ke babysitter gitu. Biasanya kan kalau misalnya udah TK aja atau apa kan dia udah punya kegiatan gitu kan. Iya Pasti ntar kayak ada les lah, ada apalah, ada kayak gitu loh. Itu pengennya. Untung kamu sama aku pekerjaannya yang enggak dua-duanya 9 to 5. Sekarang nggak tahu berapa tahun iya ke lagi. depan. Iya sih, harus dipikirin tuh. Kalau aku 2 sih, karena pertimbangannya kalau anak 2 tuh, apalagi cowok cewek gitu ya, mereka tuh bisa saling mengisi gitu loh. Si cewek mungkin butuh sosok siblings lawan jenis gitu. Si cowok pun juga mungkin si cowok butuh siblings lawan jenis juga gitu, saling mengisi juga. Jadi mereka juga ada temennya, ada tempat curhat gitu. Atau dua-duanya cewek nggak apa-apa. Dua-duanya cowok biasanya juga ini ya, cowok sama cowok kan cuek-cuekannya kalau udah gede. Pas kecil mungkin kayak mereka kompak gitu. Ya nggak sih, kakak beradik cowok tuh gimana sih? Beda-beda lagi di hidup aku. Ada yang sampai gede tuh kompak banget. Ada yang kecil ribut mulu, gedenya kompak banget. Ada yang dari kecil udah nggak deket. Jadi beda-beda. Kan tergantung orang tuanya deh. Tergantung orang tuanya sih. Ya aku 2 sih. Tapi jaraknya jangan deket ya. Berapa jarak ideal menurut kamu? 5 tahun lah. Pak, saya aja sekarang udah 30, Pak. Gimana mau 5 tahun? Ya santai. Ya, kita bahas nanti deh. Kita bahas nanti lagi. Tapi ya 5 tahun ini sih oke sih. Jadi si anak balita itu di umur 5 tahun tuh yang kulihat ya, punya adik kecil yang masih kecil tuh kayak dia ngayom banget dan udah ngerti gitu caranya, karena kita secara langsung pas dia kecil udah mengajarkan oh seperti ini loh gitu. Aku ya. Bismillah. Amin. Bismillah. Apa cita-cita yang ingin kamu capai sebelum menikah? Ini obrolannya mewakili para Gen Z aja ya yang mau nikah ya. Bukan personal. Ya boleh personal tapi ntar dihubungin ke general aja. Cita-cita yang ingin aku capai sebelum menikah, sumpah nggak pernah mikirin lagi. Soalnya kayak nggak pernah membayangkan setelah menikah terus nggak bisa mencari cita-cita yang lain gitu loh. Jadi kayak ini bukan cita-cita ini ya, maksudnya kayak tujuan apa? Lu punya visi nih di hubungan, mau kayak gimana hubungannya gitu. Harus. Oh ini tentang hubungan. Bukan cita-cita kayak aku harus jadi pilot sebelum menikah. Mungkin. Jadi tentang hubungan. Iya. Kalau tentang hubungan sih sebelum menikah pengennya kita berdua udah lebih punya rasa toleransi yang tinggi satu sama lain. Udah deh kayaknya. Toleransi apa nih? Kayak sifat jelek satu sama lain, terus agama. kayak udah bukan agama. Terus saya udah lebih ngerti misalnya kayak kamu misalnya aku tahu kamu tuh lama lelet gitu. Ya kalau udah hal-hal kecil gitu atau kayak acaranya nggak
urgent banget, ya udahlah gitu loh. Jadi nggak semua hal dibikin marah gitu. Jadi udah mulai bisa memilah dan memilih kapan harus marah, kapan harus ya udahlah emang cowok gue kayak gini, udah terima aja gitu. Iya, tapi tahu aku ngerasa kayak aku ada satu hal yang nggak bisa aku rubah gitu, susah berubahnya. Terus kamu udah mulai kayak ya udahlah, gitu. Kamu pun juga ada. Tapi kamu merasa nggak? Aku udah mulai ya udahlah. Nah itu makanya aku ngomong kayak gitu. Oh, okay. Aku udah ngerasa kamu udah tone down, udah tone deaf. Wah. Kamunya juga begitu. Ada hal yang kayaknya nih orang, aku juga analisis dong. Ada yang nggak bisa kamu rubah nih kayaknya. Jadi ya udah, mau gimana? Dari aku apa yang menurut kamu susah dirubah? Dari kamu ya, yang menurut susah. Ih gila banget. Belum. Gimana gue ngomong nih, dipukul kali gue ditengkuknya di belakang. Gak apa-apa, aku gak akan marah kok. Enggak. Kalau gini tandanya apa guys? Kalau dia ngomong gini guys, gak akan marah kok. Aku gimana nyebutnya ya? Yang menurut aku ya, iya. ini orang nih gak bisa berubah adalah masih agak pukul ratanya dikit. Misalkan gini ya, kamu tuh selalu lupa nelpon aku deh kalau setelah siaran gitu. Padahal gue setiap baru sekali nih lupa nelpon dia. Terus kayak argumen yang akhirnya aku bisa kasih ke kamu adalah enggak, dari kemarin nelpon. Kan itu baru terjadi nggak nyampe seminggu lalu deh kayaknya. Gitu. Tuh. Tapi ya udah, and it's not a big deal juga sih. Ya. Gitu. Itu kenapa tuh? Apa kita rubah aja nih sekarang Mas? Enggak, aku kadang-kadang juga sering mikir gitu kok. Kalau misalnya aku mau nyeplos, kamu tuh selalu deh gitu. Aku tuh pasti mikir dulu, selalu apa enggak ya. Terus aku inget-inget kapan terakhir kali dia kayak gini. Jarang banget. Ya udah kamu selalu deh kayak gitu. Baru aku kayak gitu. Soalnya jadi, kalau biasanya kalau aku ngomong selalu berarti kamu memang sejarang itu melakukan itu. Jadi kayak misalnya telepon, kalau bilang enggak, aku biasanya telepon. Iya kayak 6 bulan yang lalu terakhir kamu nelfon duluan gitu loh. Saking jarangnya sampai aku ngerasa enggak pernah gitu. Iya, padahal di aku ngerasanya sering. Iya. Terus di deep down aku rasa kayak enggak nih, pokoknya harus dini dulu. Mungkin kalau aku nggak nelpon, mungkin ya itu tadi karena technical, kayak siarannya mundur. Pekerjaan gue penyiar radio buat BTW gitu. Lagi rame nih soal ngeludah-ludah itu. Ya oke. Pas episode tadi naik sih enggak? Oh enggak ya, udah lama ya. Gitu. Iya. Ya itu sih, semoga toleransinya lebih tinggi, bisa lebih mengerti satu sama lain. Jadi pas nikah tuh hal-hal kecil nggak udah bikin berantem lagi. Amin. Dari kamu apa? Terus ini ada yang aku nggak bisa ngomongin ke kamu nih. Apa? Ada beberapa momen tuh kamu kalau misalnya aku ngelakuin hal yang kayak gini, misalkan aku ngelakuin hal A gitu. Tapi kamu juga pernah dan beberapa kali ngelakuin hal yang sama juga. Tapi giliran aku yang ngelakuin kamu marah. Tapi giliran kamu lakuin, ya aku nggak bisa marah gitu. Nah. Emang itu salah aku ya? Apa tuh maksudnya? Kalau kamu nggak bisa marah, ya kenapa kamu nggak marah? Nah karena itu dia, kalau marah, karena kan tensi kita beda banget nih. Lah kalau misalnya aku marah, berarti kan itu mengganggu aku. Kalau kamu nggak marah, berarti kan itu tidak mengganggu kamu. Jadi masalahnya di mana? Aku sebenarnya ini ada. Tapi mendem. Oh gitu sih. Tapi gitu. Mendem. Tapi ternyata buktinya aku bisa melewati hal itu gitu. Jadi terbiasa. Iya, tapi jadinya begitu aku mempermasalahkan satu hal sama kamu, ditabrak lagi dengan hal itu. Yang mana aku nggak pernah tahu itu jadi masalah buat kamu. Betul. Terus tiba-tiba kamu kayak, ya buat aku itu masalah juga. Ya kenapa nggak ngomong dari kemarin? Salahnya di mana? Di aku. Iya memang. Karena aku nggak ngomong. Jadinya jadi bom waktu. Ini gimmick kan? Maaf ya. Nggak usah. Ini obrolan hati. 20 menit, satu lagi dah tuh. Obrolan iri hati katanya. Obrolan hati apa? Obrolan hate. Hate, benci. Siapa satu terakhir? lagi. Terakhir Tadi aku. Terakhir. Makanya fokus. Yeah. Berikan saran untuk pasanganmu agar hubungan ini lebih baik. Kesannya nih kartu. Kok nyambung ya? Ini cocok nih relationship mereka ini. Berikan saran untuk pasanganmu tuh. Saran dari kamu untuk aku. Shoot your shot. Tapi dia udah ngelakuin kok
saran yang akan gue omongin ini. Iya, udah nggak usah klarifikasi mulu. Cepet. Kurang-kurangin emosinya. Iya. Ya. Iya. Deal. Terus apa ya? Mulai perlahan bisa paham kalau apa yang kamu jalani belum tentu aku bisa jalani. Konsep hidup kamu belum tentu konsep hidup aku. Cara kamu menyikapi masalah belum tentu aku nyikapinnya sama kayak cara kamu gitu. Ngerti gak maksud aku? Ngerti. Gitu. Jadi kayak gak semua orang sama seperti kamu gitu. Anjay. Tapi emang sebagai pasangan nggak boleh menasehati atau? Boleh. Kan aku kan lebih tua dari kamu ya. Terus ketika aku kayak enggak lo sayang nih sebenarnya nggak harus kayak gini. Kenapa? Karena ya aku udah pernah melalui fase itu dan nggak deh kayak lebih bagus kayak gini deh. Nggak salah, cara kamu nggak salah. Tapi ada cara yang lebih baik. Iya. Jadi mending aku keep aja. Enggak, sampai kamu nanti jangan. Aku merasakan asam manis, pahit, garam, gula dunia ini sendiri. Jangan. Nanti kan kita kan nikah. Komunikasi harus jelas. Kalau kamu nggak suka. Tapi jangan sampai berantem. Maksudnya jangan sampai berlarut-larut dan jadi itu kan nggak baik kan suami istri kan. Kayaknya ya, gue belum pernah nikah juga. Cuma kayaknya apa yang kamu nggak suka, misalnya kayak selimut, anduk taruh kasur, biarin itu jadi rutinitas yang yaudah tidak akan kita bias, jangan yang kayak paham, kecuali perselingkuhan. Betul, KDRT, tongolin titik kemana-mana. Upsi. Udah kali bang, ini kan udah lama banget nih episodenya. Minggu Tapi aku pernah membiarkan kamu dengan caramu, jadinya chaos. Jadi gimana dong? Apa contohnya? Contohnya kayak waktu itu kamu jadi jadi groomsman. Terus aku udah ngingetin kamu untuk beli jas, ayo beli jas atau enggak sewa, terserah gimana caranya. Kamu harus punya jas. Kamu bukan tamu, kamu groomsman, harus proper tampilnya. Aku biasanya kan ngingetin kamu kan kayak berkali-kali. Ini aku udah males, kayak ya udahlah, gue udah ngingetin 2 kali cukup lah. Terus kamu tidak melakukan, aku biarin aja kamu dengan caramu. Ujung-ujungnya jujur yang waktu itu blunder ya. Jadi kayak gue akhirnya nyewa at the same day apa H-1 gitu. Terus nyewa jas H-1 guys. Nah, dikirimnya hari H acara. Nah itu. Nggak fitting, nggak apa. Coba lo jadi groomsman loh. Itu kayak sebuah kehormatan gak sih kalau di pertemanan jadi groomsman. Jadi hari H. Jadi harusnya kemeja hitam kayak gini yang ada kerahnya. Gue jadinya malah nggak ada kerahnya begini. Terus habis itu pakai dasi kan weird. Si kemejanya kamu yang nggak ada kerahnya kan? Nggak ada kerahnya. Gue pakai kemeja koko. Kemeja kerah Cina. Wah. Kerah Cina terus pakai dasi kupu-kupu, aneh anjir. Mana nikahannya kocak banget. Di ini pelataran. Lagi di pelataran Senayan. Ada siapa tuh gestarnya banyak banget. Coba kalau kayak gitu, apakah aku masih tidak boleh ngomel, masih tidak boleh mengambil alih sedikit hidup kamu yang aku tahu akan chaos ujungnya itu? Boleh. Aku suka di saat dibungkam aja.